Perkenalkan, nama saya Ilham Anwar dengan NIM J1A11929 dari kelas K3 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Haluoleo. Baiklah, di sini saya akan mengangkat tema yaitu permasalahan yang sering terjadi di masyarakat pesisir, yaitu stunting. Baiklah, pertama-tama saya akan membahas pengertian masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama-sama mendiami wilayah pesisir, membentuk dan memiliki kebudayaan yang khas yang terkait dengan ketergantungan mereka pada pemanfaat sumber daya dan lingkungan pesisir. Jika ditinjau dari konteks pengembangan masyarakat, masyarakat pesisir merupakan kelompok masyarakat yang berdomisili di wilayah pesisir dan hidupnya masih tertinggal. Kemudian kita masuk ke stunting. Stunting merupakan indikasi masalah gizi yang bersifat kronis akibat dari kondisi tertentu yang berlangsung lama seperti kemiskinan, perilaku hidup yang tidak sehat, dan asupan makanan yang kurang dalam waktu lama sehingga mengakibatkan anak menjadi pendek atau stunting. Masa balita merupakan periode penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Terjadi peningkatan secara pesat sehingga disebut periode emas dalam siklus kehidupan. Tumbuh kembang balita tentunya merupakan asupan gizi yang cukup dan sesuai agar tidak terjadi permasalahan gizi. Banyak buruknya kualitas asupan gizi pada balita dalam jangka waktu panjang akan menimbulkan permasalahan serius yaitu stunting. Kejadian stunting pada balita disebabkan oleh pola asuh ibu dan tingkat kecukupan gizi, zat gizi pada balita yang berkurang. Pola asuh ibu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pola asuh pemberian makanan dan pola asuh perawatan kesehatan dasar. Selain pola asuh, tingkat kecukupan gizi yang kurang dapat mempengaruhi kejadian stunting balita. Beberapa zat gizi yang berperan dalam kejadian stunting adalah energi, protein, seng, dan vitamin. Energi berperan sangat penting dalam pertumbuhan untuk membentukkan jaringan-jaringan baru serta metabolisme dalam sel, sehingga kekurangan energi dapat menghambat pertumbuhan. Baiklah, kita melangkah selanjutnya, yaitu penyebab stunting. Menurut beberapa penelitian, kejadian stunting pada anak merupakan suatu proses kumulatif yang terjadi sejak kehamilan, masa kanak-kanak, dan sepanjang siklus kehidupan. Pada masa ini merupakan proses terjadi stunting pada anak dan peluang peningkatan stunting terjadi dalam 2 tahun pertama kehidupan. Faktor gizi ibu sebelum dan selama kehamilan merupakan penyebab tidak langsung yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dan perkembangan janin. Ibu hamil dan gizi yang kurang akan menyebabkan janin mengalami intrauterine growth, sehingga bayi yang lahir dengan kekurangan gizi dan mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Anak-anak yang mengalami hambatan dan pertumbuhan disebabkan kurangnya asupan makanan yang memadai dan penyakit infeksi yang berulang, dan meningkatnya kebutuhan metabolisme serta mengurangi nafsu makan, sehingga meningkatkan kekurangan gizi pada anak. Keadaan ini semakin mempersulit untuk mengatasi gangguan pertumbuhan yang akhirnya berpeluang terjadinya stunting. Gizi kronis stunting tidak hanya disebabkan oleh faktor saja yang seperti yang dijelaskan di atas, tetapi disebabkan oleh banyak faktor, di mana faktor tersebut saling berhubungan satu sama lainnya. Terdapat 3 faktor utama penyebab stunting, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada asupan makanan yang tidak seimbang berkait dengan kandungan zat gizi dalam makanan, yaitu karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, dan air. Yang kedua, ada riwayat badan lahir rendah atau BBLR. Kemudian yang ketiga, riwayat penyakit. Kemudian kita melangkah ke pengedukasian masyarakat terkait pencegahan masalah stunting. Beberapa cara melakukan pencegahan stunting, diantaranya melakukan edukasi dengan pola kultur yang menarik, sehingga yang disampaikan kepada masyarakat bukan hanya teori, tetapi juga dilaksanakan dengan baik. Hal ini sangat penting dilakukan, apalagi stunting adalah penyakit yang permanen dan irreversible atau tidak bisa diperbaiki jika anak sudah melewati usia 2 tahun. Dalam menjalankan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian
juga telah meminta kementerian, lembaga terkait, pemerintah daerah hingga stakeholder lainnya untuk mempercepat perbaikan gizi masyarakat, diantaranya dengan mempercepatan penurunan stunting, peningkatan intervensi yang bersifat life saving, serta penguatan advokasi, komunikasi sosial, dan perilaku hidup sehat atau PHBS. Selain itu juga melakukan penguatan sistem surveillance gizi dan peningkatan komitmen serta pendampingan bagi daerah, termasuk respon cepat perbaikan gizi dalam kondisi darurat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.